Baik Sobat Kuliner, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini, sudah ngobrol dengan mereka di bagiannya masing-masing. Ada bagian konten kreator untuk promosi, dan tadi ada masnya juga yang dua di sini dari bagian produksi. Yang satu diproduksi bakpia kering, satunya lagi di bakpia kukus. Dan tadi kita sudah banyak ngulik. Habis ini kita akan lihat produksi yang ada di dalam, ya. Gimana produksinya? Kita lihat dari seberapa higienis yang ada di produksi itu, terus bagaimana alat-alatnya, dan ketika kalian nanti ke Bakpia Krishna Jogja, itu kalian benar-benar nanti sudah tahu produknya seperti apa sebelum kalian kesini dengan melihat video yang kita tampilkan saat ini. Di dalam sudah ditunggu sama teman-teman, nanti kita ngulik di dalam sambil ngobrol dan juga lihat proses pembuatannya. Tetap di Kuliner Lokal bareng Ekspedisi Nusantara, membumikan budaya Kamardikan. Oke, pagi Mas. Pagi. Dengan siapa ini? Rozak. Dengan Mas Rozak. Mas Rozak di bagian apa Mas? Bagian produksi. Bagian produksi. Berarti bagian produksi itu dari sana tadi adonan, terus dimasukkan apa tadi namanya? Adonan masukkan ke ujung dari mesin, nanti digepengkan. Terus nanti sampai sini nanti langsung filling atau isiannya keluar, masuk dan nanti digulung dan jadi bakpia. Oh gitu. Jadi sudah otomatis masuk di dalamnya ya? Ya. Oke. Terus nanti kalau sudah dipotong-potong sendiri di alat ini? Di cutting di alat ini nanti jadi bulat-bulat dari bakpia. Jadi bulat-bulat bakpia. Terus pokoknya nanti sudah sesuai dengan takarannya. Ya. Oke. Udah berapa tahun Mas di sini Mas? Baru satu tahun 2 bulanan. 1 tahun 2 bulan. Tapi sudah tahu cara pengoperasian mesinnya ya? Yang pasti di sini higienis, pakai glove, pakai juga masker, terus semuanya pakai mesin dan dijamin bisa tahan lama. Ya, terima kasih Mas. Mas siapa? Rozak. Mas Rozak. Terima kasih. Selamat pagi Mbak. Dengan siapa ini? Arsika Pak. Dengan Mbak Arsika. Mbak Arsika di bagian apa Mbak? Bagian produksi. Bagian produksi. Bagian produksi ini sudah di finishingnya ya, produksinya ya? Sudah. Kalau sampai di bagian produksi ini berarti berapa bagian, melewati berapa bagian tadi? Tadi itu untuk bagiannya tuh di sol dulu Pak. Sol untuk kulitnya di resting kurang lebih 15 menit. Nanti untuk penyiapan isiannya juga pakai mesin. Nanti untuk penggilingan, untuk pemipihan kulitnya, setelah itu pengisian baru dicetak. Baru dicetak. Iya. Oke. Selamat pagi Mas. Pagi. Dengan siapa ini? Mas Eva. Mas Eva. Di bagian apa Mas? Bagian oven. Bagian oven. Ini sudah jadi tinggal dibalik atau masih sekali? Habis ini dibalik dulu, terus ditunggu bentar, ditunggu dingin, terus nanti masuk lagi. Karena kalau nggak didinginin nanti bakpianya bisa pecah. Oh gitu. Jadi ini sekitar berapa menit tadi? 10 menit. Yang bagian pertama 10, itu dibalik, tunggu dingin. Nanti untuk proses pematangannya memakan waktu 6 menit. 6 menit. Sudah Berarti sama total 16 ya? Ya. 16. Maksimal nanti dengan delay-delaynya berarti 20 menitan. Ya, Sekali produksi. Bakpia? bakpia kering, Bakpia kering. varian coklat. Rasanya apa Mas? Untuk yang ini coklat, yang di sana keju. Coklat sama keju. Ya. Oh iya, terus untuk apa namanya ini? Pemanggangannya berapa derajat? Untuk suhu kita menggunakan suhu 300 derajat. 300 maksimal ya? Ya, maksimal 300. Naik turunnya berarti 290, 297. Oke. Oke, terima kasih Mas Eva. Baik, Pak. Selamat pagi Mas. Pagi Mas. Tadi dengan Mas Agil. Sekarang dengan Mas siapa ini? Saya. Lah kemarin lah nih sama Mas Said. Ya. Mas Agil sama Mas Said ini lagi naruh Filling coklat. Oke, isinya coklat ya, terus langsung ditutup ya? Iya, betul. Langsung ditutup. Mas, kalau untuk filling seperti ini jadi satu pembuatan di bawah tadi atau mungkin ada tempat yang di atas sendiri ada pembuatannya juga atau gimana? Gimana? Untuk pembuatan isiannya tadi jadi satu di bawah atau tetap ada bagiannya di sini di atas? Nggak ada. Ini langsung filling jadi. Oh, langsung filling jadi. Iya. Gitu.
kalau harus di-filling seperti ini, tadi kan pertama kan belum ada fillingnya ya? Ya. Belum ada adonan atasnya juga. Kalau sudah seperti ini nanti pengukusannya itu berapa lama? Sekitar 12 sampai 11 sampai 12 menit. Dibalik enggak ya? Enggak dibalik. Enggak, kalau yang di bawah tadi perlu dibalik karena bakpia kering harus dalamnya juga sampai kering. Kalau ini nggak perlu dibalik. Enggak perlu dibalik. Nggak perlu dibalik, langsung aja nanti tunggu 12 menit. Jadi lama pembuatannya memang, tapi yang pasti rasa yang diutamakan. Jadi sobat budaya, sobat kuliner, kalau ke Yogyakarta turun di stasiun Lempuyangan, jangan lupa untuk beli oleh-oleh di mana Mas? Krishna Nusantara. Krishna Nusantara yang ada di Jalan Hayam Wuruk. Oke, Jalan Hayam Wuruk. Sebelah kiri jalan kalau dari stasiun Lempuyangan. Oke, sobat kuliner lokal dan sobat ekspedisi Nusantara, kita sudah ada di sesi berikutnya, yakni sesi incip-incip kuliner yang ada di sini, yakni kuliner bakpia kering sama bakpia kukus. Ya, kita sudah ada 2 produk di sini. Satu bakpia kukus tadi yang kita sebutkan, isinya berapa Mas ini tadi Mas? 6. Oke. Isinya sudah dikonfirmasi 6. Jadi satu box ada 6 isi. Terus di sini untuk bakpianya tadi sudah disebutkan lembut. Nanti akan kita review seberapa lembut dari bakpia yang dibuat di Krishna Bakpia Yogyakarta. Dan yang kedua ini ada bakpia kering. Ya, bakpia keringnya kita tadi pesen untuk yang rasa coklat. Sebenarnya ada 2 rasa, ada 2 varian, rasa coklat sama rasa keju, tapi kita sudah pesennya tadi rasa coklat karena emang senang sama coklat. Nah, oke. Kalau untuk yang bakpia kering ini isinya ada 15, kalau yang bakpia kukus ini ada isinya 6. Nah, kita akan coba unboxing dulu untuk yang bakpia kukus dan kita akan tes rasa dari bakpia kukus yang ada di Bakpia Krishna Kota Yogyakarta. Dan jangan lupa ya, nanti ya setiap hari bisa check out kalau pengen ngerasain seperti apa. Nggak pengen jauh-jauh, tetap aja di rumah, nanti bisa dikirim lewat ekspedisi. Kalian bisa nanti ikuti live TikToknya ya di akun di bawah ini. Nanti kalian bisa dari rumah dikirim sama tim Bakpia Jogja atau Bakpia Krishna Jogja. Ini ternyata safety banget ya, sobat kuliner ya. Jadi yang di sini ternyata tidak hanya bagian depan aja yang di seal, tapi bagian pinggirnya juga di seal. Jadi ini memastikan produk yang nyampe di tangan kalian itu benar-benar produknya aman. Jadi tidak sampai rusak atau tidak sampai nanti produknya tidak layak untuk dikonsumsi. Pasti semuanya layak karena sudah benar-benar di seal seperti yang ada di sini. 3 seal, bagian depan 1 dan bagian samping ada kanan dan kiri. Baik, sudah kita buka sealnya. Untuk packagingnya juga sudah modern. Bakpia kukus Krishna ini sudah di package dengan plastik. Nah, asik kan? Jadi sudah di package dengan plastik dan pastinya nanti ketahanannya pun juga sampai 9 hari atau bisa sampai 10 hari. Nah, ini tadi sekali lagi kita yang rasanya bakpia kukus original. Oke, kita akan coba dulu satu. Seperti apa dari rasa bakpia kukus Krishna original. Ada cepuknya juga ya, ada wadahnya. Jadi nggak sekedar hanya di plastik, tapi ada tempat untuk naruh bakpia tadi biar tetap sesuai dengan bentuknya ya. Oke. Dari segi tekstur kenyal ya. Kenyal. Terus kita buka. Nah, isiannya juga original.
Dan dari rasa kita coba dulu. Yang pasti nggak bikin seret ya, karena ketika masuk di mulut ini sudah lumer. Dan biasanya kalau kita nggak hati-hati ketika makan sambil ngomong, kan nggak boleh ya makan sambil ngomong ya. Makan sambil ngomong itu kadang nyantol. Tapi untuk yang ini makan mau hampir habis tapi masih makan ternyata nggak nyantol. Jadi jangan diikuti ya, seperti itu caranya ya. Dan sekali lagi dari kekenyalan ini sudah layak konsumsi dan juga sudah sangat pas. Dari segi manisnya juga pas karena takarannya juga sudah ada hitungannya sendiri-sendiri, dan yang pasti dari segi kualitas premium ya. Kita coba lagi. Dan dari sini ya, meskipun ada warna hijau, ada warna yang original, ini menambah warna saja. Jadi pewarna alami, pewarna yang memang ditambahkan di sini untuk membedakan warna saja, bukan membedakan rasa. Kalau rasanya tetap tadi rasanya ada rasa coklat, ada rasa original. Jadi untuk yang warnanya hanya untuk variasi saja gitu. Sekali lagi cepat lumer ya, masuk di mulut. Jadi ketika kita makan yang mungkin giginya sudah hilang beberapa, jangan khawatir. Ketika masuk di mulut nggak nyantol di gigi, nggak nyantol di tenggorokan, dan bisa langsung masuk di perut. Ini tadi untuk yang bakpia kukus. Sekali lagi caranya dikukus ya, karena sekali lagi memang dengan cara steam. Tapi beda dengan bakpia yang satu lagi, ini ada bakpia kering ya, di oven sampai kering. Kalau untuk yang bakpia basah di oven, tapi dengan cara dibolak-balik seperti yang kita dokumentasi hari ini juga tadi. Bakpia yang tidak dibuat kering, jadi bagian luarnya saja, layer luarnya aja yang kering, tapi layer tengah sampai layer dalam itu masih bisa kelihatan atau masih kerasa, ya istilahnya kalau kita ngomong dari adonannya meskipun sudah matang tapi tetap kerasa ya. Itu bedanya untuk bakpia basah dan bakpia kering. Dan kalau bakpia basah, kalau kita tanya di tempat yang pertama tadi, itu ketahanannya 9 hari, bisa sampai 10 hari juga. Nah, di sini tadi pun juga begitu. Kita tanya 9 hari sampai 10 hari. Jadi rata-rata memang bakpia yang ada di Jogja itu ketahanannya seminggu lebih sedikit. Tapi tetap harus segera dikonsumsi, karena kalau nanti nggak habis, pas pengen makan, kalian juga bingung. Lo sudah expired. Nah, atau mungkin ketika sudah mau habis, kalau pengen pesen lagi, ya segera pesen. Kalau yang ada di sini, ada di Bakpia Krisna Jogja, nanti bisa ikut di live TikToknya ya. Bisa lihat di akun di samping ini. Saya dan habiskan yang ini ya, yang basah, yang kukus ini tadi. Selanjutnya untuk yang bakpia kering. Bakpia keringnya ini modelnya, nah biar kelihatan, modelnya segini. Ini untuk yang bakpia kering. Bakpia keringnya kita coba buka sedikit. Oke, bener-bener kelihatan ya, kelihatan nggak? Bener-bener kering, dan keringnya ini maksimal. Jadi sampai layer dalam pun juga kering, dan sampai adonannya yang ada di dalam, mulutnya yang ada di dalam juga kering. Beda dengan bakpia basah. Kalau yang bakpia basah itu bagian adonan dalam atau bagian isian dalamnya ini masih ada lembut-lembutnya. Tapi kalau ini kering. Nah, kalau kering ini daya tahannya bisa
lebih dari 9 atau 10 hari. Tapi jangan terlalu lama. Kalau kelamaan ya otomatis ya expired, karena yang dibuat di sini tanpa bahan pengawet. Sekali lagi, tanpa bahan pengawet. Aman bagi tubuh, juga aman bagi lambung. Pokoknya nggak kebanyakan. Apapun yang kebanyakan ya jelas gak enak, dan juga membuat perut juga bermasalah. Kita coba ya. Untuk bakpia kering. Crispy-nya sampai dalam. Jadi crispy-nya ketika digigit sampai dalam, dan isiannya ini juga kerasa banget crust-nya. Jadi seperti yang dikatakan masnya tadi, crust-nya sampai dalam, sampai layer terakhir. Jadi lihat ya, layer pertama, layer kedua, sama layer ketiga ini benar-benar kering. Oke, kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nanti kita zoom lagi biar kelihatan. Oke, jadi benar-benar kering dan cocok banget sebagai oleh-oleh. Kalau kalian ke Jogja, turun di Lempuyangan, bisa kalian geser sedikit, kurang lebih 400 meter. Di sebelah kiri jalan ada Bakpia Krishna Jogja. Buka dari jam berapa, Mbak? 8 sampai jam 9. Oke, buka dari jam 8 pagi, mulai produksi. Paling enggak nanti kalau sudah jadi akan ditaruh di sini, dan yang mungkin sudah jadi dari hari kemarin, karena kan hari ini bisa dikonsumsi, itu ada di etalase sampai jam 9 malam ya, sampai jam 9 malam. Kalau kalian turun di Lempuyangan untuk yang malam, biasanya turunnya itu jam 8 kurang seperempat atau jam setengah 8. Kalian bisa langsung geser aja, bisa nanti jalan kaki, atau mungkin kalau nggak tahu langsung di Google Map aja di Bakpia Krishna Jogja. Yang ini sebenarnya satu produk dengan yang ada di Krishna Bali. Oke. Sekali lagi kita coba, yang bagian tengah kita potong lagi. Wah, ternyata sampai tengahnya pun juga kering. Kering maksimal, ya, kering maksimal. Bener, kering maksimal. Crustnya sampai ini kan coklat ya. Coklatnya ini bener-bener kering, intinya begitu. Kalau keju, pastinya kejunya juga bener-bener kering, dan rasanya nggak ada duanya pokoknya. Sekali lagi kita ingatkan, kalau kalian ke Jogja jangan lupa mampir di Bakpia Krishna Jogja untuk oleh-oleh kalian ke keluarga, atau untuk kalian bawa ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kuliner lokal dan ekspedisi Nusantara hari ini. Kita sudah ke bakpia basah, kita ke bakpia kering juga. Ditambah tadi ada bakpia kukus atau bakpia kukus yang sekarang juga sudah mulai menjamur di Jogja. Dan ini tanda bahwasanya bakpia tidak hanya sekedar kuliner, tapi bakpia sebagai warisan budaya, bakpia sebagai kebudayaan yang sudah mengakar ke masyarakat dan menjadi suatu bentuk kuliner yang sudah mendarah daging. Kalau nggak ke Jogja, kalau ke Jogja nggak ada bakpia oleh-olehnya, belum ke Jogja. Jadi tanda dari pelestarian dan pemajuan budaya, salah satunya ada di kuliner bakpia yang ada di Yogyakarta, terutama yang dilestarikan oleh Bakpia Krishna Jogja. Tetap barang kuliner lokal dan ekspedisi Nusantara, membumikan budaya Kamardikan. Salam budaya, menyatukan bangsa.